Kisah 25 Nabi dan Rasul. Tugas-tugas kenabian itu intinya ada 3. Tugas kenabian dapat disimpulkan dalam 3 perkara. Apa saja tugas-tugas Nabi? Kenapa sih Allah itu mengutus Nabi dan Rasul? Yang pertama, Nabi dan Rasul itu ditugaskan untuk mengajak manusia supaya apa? Beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah. Nah, jadi itu pertama, tugas Nabi dan Rasul itu adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, tugasnya Nabi dan Rasul itu adalah mengajak manusia untuk beriman kepada hari akhir. Dan mengajak manusia untuk berbuat baik, beramal soleh. Karena apa? Karena amal soleh yang kita lakukan itu nantinya akan mendapatkan balasan di hari akhir. Itu yang kedua, mengajak manusia untuk beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang ketiga, apa tugasnya Nabi dan Rasul? Tugasnya adalah menjelaskan wahyu atau kitab yang diturunkan kepadanya. Nah, jadi kan Nabi dan Rasul khususnya itu kan mendapatkan wahyu atau mendapatkan kitab suci. Nah, tugasnya adalah menjelaskan isi dari kitab suci itu kepada umatnya. Nah, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, maka kita harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, yaitu apa? Mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi itu intinya. Tugasnya Nabi dan Rasul itu intinya 3. Yang pertama, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, mengajak manusia untuk beriman kepada hari kiamat. Dan yang ketiga adalah menjelaskan isi dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Itu. Tapi tugas itu tidak mudah, Tugas 3 hal itu, 3 tugas tadi itu tidak mudah. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh, banyak sekali nabi-nabi yang dimusuhi, dimusuhi oleh umatnya. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa? 850 tahun. Bayangkan. Nabi Nuh berdakwah selama 850 tahun. Yang mau beriman itu hanya sedikit. Hanya 80 orang saja. 850 tahun, bayangkan. Nah, yang ikut hanya sedikit. Bahkan anaknya sendiri, istrinya sendiri itu ingkar, tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Anaknya sendiri loh, ini istrinya sendiri yang tinggal serumah sama Nabi Nuh itu nggak mau mengikuti dakwah bapaknya. Nah, sulit sekali, Tugasnya Nabi dan Rasul itu sangat berat sekali. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, tugas yaitu untuk apa? Mengajak manusia agar beriman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu sebenarnya adalah fitrah. Fitrah dalam diri manusia. Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu hal yang bawaan. Misalnya fitrahnya wanita itu apa? Melahirkan, Hanya yang bisa melahirkan hanya wanita, Laki-laki kan nggak bisa. Dan fitrahnya wanita adalah apa? Kalau sudah melahirkan maka dia menyusui. Nah, 2 hal ini bisa nggak laki-laki? Nggak bisa kan, laki-laki nggak punya fitrah itu. Nah, yang punya fitrah melahirkan dan menyusui itu hanya wanita. Nah, itu yang dimaksud dengan fitrah. Fitrah itu adalah kondisi alami, kondisi bawaan yang memang Allah menciptakan manusia untuk seperti itu. Allah menciptakan perempuan untuk melahirkan dan menyusui. Ini tugas ini nggak bisa digantikan oleh laki-laki. Nah, begitu juga dengan iman. Iman itu adalah fitrah,
Sesungguhnya manusia itu dilahirkan sesuai fitrahnya. Fitrahnya manusia itu adalah beriman kepada Allah. Fitrahnya manusia itu adalah percaya kepada Allah. Nah, tapi kenapa kok kemudian ada orang yang kafir, ada orang yang Kristen? Ya, kenapa kok kemudian ada orang yang tidak mau beragama, ya, tidak mau percaya kepada Tuhan? Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan lingkungannya, ya. Bayi itu kan dia terlahir suci, ya kan? Bayi itu lahir dia nggak tahu apa-apa, benar kan? Yang membuat dia akhirnya kenal dengan Allah, yang membuat dia akhirnya beragama Islam, yang kemudian membuat dia memilih untuk beragama Kristen misalnya, itu siapa? Orang tuanya, ya. Ada juga teman-temannya, ya. Nah, jadi yang membuat manusia itu kemudian keluar dari fitrahnya itu adalah lingkungan. Nah, kalau aslinya fitrahnya manusia itu adalah beriman. Ya, fitrahnya manusia itu dilahirkan adalah beriman. Yang membuat kemudian dia ini menjadi Nasrani, yang membuat dia kemudian menjadi orang Yahudi, bahkan dia tidak beragama, itu adalah lingkungannya. Orang itu hidup di lingkungan yang bermacam-macam, ya. Nah, sebelum agama Islam datang, itu kan pernah kan Ustazah cerita, sebelum Islam datang, itu mereka beragama dengan mengikuti siapa? Nabi Ibrahim, ya kan? Kemudian Nabi Ibrahim meninggal, dilanjutkan oleh anaknya, Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail meninggal, kemudian dilanjutkan lagi oleh anaknya lagi, dilanjutkan lagi anaknya lagi, dilanjutkan lagi anaknya lagi. Nah, di dalam peristiwa itu, dalam kondisi itu, manusia kan banyak menyebar. Manusia itu kan gak hanya tinggal di satu tempat aja, ya kan? Apalagi orang Arab. Orang Arab itu hidupnya suka berpindah-pindah, ya. Istilahnya nomaden. Mereka suka hidup berpindah-pindah, ya. Kalau musim dingin pindah, ya, mereka mencari tempat yang lebih hangat. Kemudian datang lagi nanti musim panas, panas ekstrim, mereka pindah lagi mencari tempat yang nyaman untuk ditinggali. Nah, orang Arab itu punya kebiasaan seperti itu. Nah, selama dia berpindah-pindah itu kan dia melihat banyak hal, ya. Ada dia melihat orang menyembah patung, ya. Dia melihat orang menyembah matahari misalnya. Nah, akhirnya terbawa, ya. Mereka terbawa dengan apa yang dilihatnya tadi itu. Akhirnya mereka mengikuti. Nah, kemudian ada yang menyembah berhala. Bahkan mereka membuat berhalanya sendiri, ya. Yang mana berhala itu dulunya adalah orang-orang soleh, ya kan? Lata, Uzza, kemudian siapa lagi tuh nama-nama berhala. Itu mereka itu dulunya adalah orang-orang soleh, orang baik, ya. Orang alim yang sudah meninggal. Nah, kemudian setan membisikkan kepada manusia-manusia tadi itu, ayolah buat patung. Tujuannya untuk apa? Menghormati orang-orang soleh yang sudah meninggal tadi. Tujuannya sebenarnya itu, ya, untuk menghormati orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nah, kemudian lama-kelamaan mereka akhirnya menyembah, ya, patung yang dibuat tadi itu akhirnya disembah. Nah, anak-anaknya yang nggak tahu apa-apa, mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya dulu, ya. Bapakku dulu menyembah patung itu, ya sudah aku ikut saja. Nah, mereka nggak tahu apa-apa. Padahal sebenarnya patung itu adalah patung orang soleh, bukan Tuhan, ya. Patung-patung tadi itu bukan Tuhan, patung orang soleh. Nah, karena bapaknya nyembah patung, akhirnya anaknya ikut nyembah patung, cucunya ikut nyembah patung. Nah, akhirnya turun-temurun, akhirnya orang-orang Arab menyembah berhala atau menyembah patung tadi itu. Nah, itulah dari situlah akhirnya agama yang lurus tadi itu, agamanya Nabi Ibrahim, akhirnya menyimpang. Akhirnya orang-orang Arab jahiliyah itu menyembah patung. Nah, kemudian diutuslah nabi-nabi tadi itu untuk membenarkan atau meluruskan orang-orang yang sudah tersesat tadi itu, ya. Nah, gitu ya. Jadi ceritanya
Nabi-nabi itu diutus untuk menyelamatkan lagi, untuk meluruskan lagi orang-orang yang sudah tersesat tadi itu, ya. Nah, dakwah pertama dari para nabi dan tujuan mereka yang terbesar di setiap zaman itu adalah untuk membenarkan akidah, ya, atau apa, untuk mengembalikan manusia ke jalan yang lurus. Yang awalnya mereka tersesat, ya, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bintang, ya, menyembah api. Nah, kemudian diturunkanlah nabi dan rasul untuk mengembalikan lagi, ya, mengajak manusia kepada tauhid lagi, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah. Nah, itu tadi, ya, tujuan atau apa namanya, kenapa kok nabi itu diturunkan. Itu tadi. Oke. Nanti besok kita lanjutkan lagi, ya, pembahasan kita. Kenapa kok nabi itu diturunkan? Tugasnya apa? Tujuannya apa? Besok kita bahas lagi, ya.